Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau melihat dari sisi kacamatanya Tuhan, dari semua kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini, ketika saya ngonselingin banyak orang, dalam sebulan terakhir ini banyak kasus, banyak orang konseling dan macam-macam perkaranya, macam-macam masalahnya. Dan saya melihat ada orang-orang yang begitu susah melepaskan pengampunan karena melihat orang lain yang bersalah atau pasangan yang bersalah sampai tidak mau memberikan pengampunan loh, nggak mau melepaskan pengampunan. Bahkan sampai ada yang berniat mau memperkarakannya ke pengadilan dan lain sebagainya lah. Orang itu kadang dikuasain oleh marah, dikuasain emosi. Kalau udah dikuasain marah dan emosi, dia sampai lupa, tidak punya belas kasihan lagi, sehingga susah melepaskan pengampunan. Dia sendiri lupa bahwa kalau orang itu tidak sadar akan dirinya, akan sadar kesalahannya, ketika marah dia lupa bahwa dia juga punya kesalahan dan orang lain juga punya kesalahan, harusnya saling bisa memaafkan. Tapi pada kenyataannya yang saya temuin, orang susah sekali melepaskan pengampunan karena merasa dirinya paling benar dan yang lain salah. Kalau sudah punya pikiran seperti itu, apa yang terjadi? Ada yang saling gugat, saling maki, saling tuduh, ada yang sampai dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Padahal dari semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bagian kita harusnya bertindak sesuai dengan firman. Tapi tidak semua orang bisa bertindak sesuai dengan firman, apalagi yang ngerti firman. Apalagi masih hidupnya hanya sekedar ke gereja, tapi hari-hari biasa nggak ngerti firman. Apalagi kalau konseling ketemu dengan orang yang salah, nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dan bertindak semaunya sendiri, yang terjadi malah ruwet urusannya. Bukan masalahnya selesai, tambah berbelit-belit, tambah seperti benang kusut. Nah, kita harus bertindak dalam segala sesuatu menghadapi hal yang gak enak sekalipun, itu tindakan kita harus sesuai firman. Kalau tindakan kita ini ngikutin ego dan hawa nafsu kita sendiri, ngikutin amarah kita sendiri, ujungnya kita yang akan menanggung akibatnya. Karena apa? Keputusan kita bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, malah mendatangkan dosa. Kalau keputusan kita mendatangkan dosa, akhirnya hidup kita tambah ruwet. Hidup kita malah jauh dari kasih karunia Tuhan. Justru ketika kita dipertemukan dengan orang yang menyebalkan mungkin, pasangan yang bikin kesalahan mungkin, nah kita harus bersikap seperti yang Tuhan mau. Saya sudah pernah bahas ini dalam judul khotbah yang lain. Ketika ada seorang hamba berhutang kepada tuannya, hutangnya banyak sekali, dan ternyata sama Tuhan itu dihapuskan hutangnya. Tetapi ketika ada orang yang berhutang lebih sedikit kepada dia, justru dihukum, dipukulin sampai mati. Ini kan jahat sekali. Nah, ini seringkali kita perbuat loh dalam kehidupan kita. Coba kita mau lihat, perbuatan kita di masa lalu itu apakah selalu benar? Apakah selalu kudus? Apakah selalu berkenan di hadapan Tuhan? Justru kita ini dulu kan orang berdosa. Justru kita ini dulunya bukan siapa-siapa. Justru kita banyak kesalahan. Karena kasih karunia Tuhan, kita ditangkap Tuhan, kita diselamatkan, dan mulai ngerti firman, ngerti kebenaran. Dan ketika kita mulai hidup benar, ngerti kebenaran, tapi hanya setengah-setengah ngertinya, karena di dalam prakteknya, ketika melihat orang bersalah kepada kita, kita susah melepaskan pengampunan. Kita dulunya yang berdosa diampuni oleh Tuhan, tapi ketika ada orang yang nyakitin kita, kita cenderung pingin membalas, kita cenderung pingin marah, kita cenderung pingin melakukan hal sebaliknya, bahkan kalau bisa lebih parah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ini seperti hamba yang jahat tersebut. Ya, ujungnya apa? Kita akan dibuang di dalam retak dan kertak gigi. Yesus sendiri pernah ngajar di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, siapapun loh orangnya, bisa suamimu, bisa istrimu, bisa keluargamu, bisa anakmu, bisa mertuamu, bisa mantumu, bisa bosmu, bisa pegawaimu, siapapun lah orangnya. Kalau kita mengampuni, apa yang terjadi? Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita. Juga mengampuni kamu juga.
Jadi kalau kita mengampuni orang, Bapa di surga juga mengampuni. Di ayat yang ke-15-nya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alias, benar-benar terjadi, engkau akan binasa loh. Tidak peduli engkau udah rajin ke gereja, kasih persembahan, dekat sama pendeta hebat, sudah kasih apalah namanya yang terbaik buat gereja. Tapi kalau ketika engkau simpen sakit hati sama seseorang, engkau nggak bisa mengampuni, Bapakmu di surga juga nggak akan mengampuni kamu. Ini ayat yang sering saya bacakan di 1 Yohanes pasal yang ketiga tinggal 15. Kalau orang itu membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, alias binasa loh. Keselamatanmu akan hilang kalau engkau simpan kepahitan dengan orang lain. Keselamatanmu akan sia-sia. Nah, ujungnya engkau akan mati dalam kekekalan, mati dalam kebinasaan. Kalau engkau masih hari ini simpan kesel dan susah melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu penting sekali. Ndak enak, ndak mudah, ndak gampang. Tapi saya sudah lakukan. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya lakukan itu. Saya itu belajar dari orang tua saya yang perempuan, ibu saya. Karena dia memiliki sikap yang menurut saya itu luar biasa. Tidak pernah simpen sakit hati sama orang. Dia selalu melepaskan pengampunan. Itu menjadi mentor buat saya. Menjadi contoh buat saya. Dan dia seringkali diperlakukan buruk orang lain. Tapi dia tetap bersikap manis. Dia bisa bersikap baik. Dan itu menjadi contoh buat saya. Teladan buat saya. Saya pernah difitnah, dituduh, diperlakukan buruk dan lain sebagainya. Ketika saya diperlakukan buruk, dalam posisi saya benar di hadapan Tuhan, saya belajar melepaskan pengampunan, justru saya doakan. Tapi kalau kita ini diperlakukan buruk karena perbuatan kita yang buruk, ya kita berubah, kita bertobat. Masih Tuhan berikan kesempatan. Kalau Bapak Ibu dengar firman ini, artinya Tuhan masih punya kesempatan atas hidupmu untuk diterima kembali, untuk diampuni dosamu. Justru karena engkau dengar firman seperti ini, untuk belajar melepaskan pengampunan, engkau harus benar-benar lepaskan pengampunan. Kemarin kita udah bahas beberapa hari yang ini. Kalau kita ini simpen sakit hati, kesel, jengkel, marah, sebenarnya kita nyimpen sampah dalam diri kita. Sampah itu akan menjadi sakit penyakit. Orang bisa datang ke gereja kelihatan manis, bisa senyum, bisa angkat tangan, tapi kalau hatinya pahit itu, kemanapun dia akan memahitin orang lain. Dia akan cenderung memancarkan pahit itu lewat tindakan, sikap, dan perbuatannya. Nah, suka tidak suka harus melepaskan pengampunan. Kalau kita nggak mau mengampuni orang, Bapamu yang di surga pun tidak mengampuni. Jadi perlu dibereskan dulu loh. Hati kita itu perlu dibereskan. Kita harus melepaskan pengampunan. Kalau melepaskan pengampunan, dia pure melepaskan pengampunan tanpa ada imbal balik lagi. Lupakan semua kejahatannya, lupakan semua kesalahannya, dan mulai menata kehidupan yang benar, kehidupan yang baru. Jangan sampai malah kita pikirin kesalahannya terus-terusan, dan ujungnya kita menjadi orang yang susah melepaskan. Masih membenci, masih jengkel, masih dendam. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau ketika kita mempersembahkan korban dan kita ingat kepada seseorang yang pernah bikin trouble, mungkin pernah nyakitin, pernah melukai, kita tinggalkan persembahan kita tinggalkan ibadah kita temui dan kita bereskan. Ini orang banyak anggap sepele. Yang penting aku dengan Tuhan. Ya, kamu simpen sakit hati sama orang, ya hatimu belum benar loh. Apalagi mengampuni pasangan yang kedapatan selingkuh, mengampuni pasangan yang menyakiti, melukai, menyebalkan, dan lain sebagainya. Itu tidak mudah. Tidak segampang seperti Bapak Ibu dengarkan khotbah. Tapi ketika kita ini mengambil keputusan untuk melakukan yang benar seperti Tuhan, yang Tuhan inginkan, ya seperti yang Tuhan mau, Tuhan pasti berikan kekuatan itu. Sekalipun sakit rasanya, sekalipun terluka rasanya, sekalipun tidak enak rasanya. Tapi ketika kita memberi hati kita, memberi diri kita untuk belajar melepaskan pengampunan, Tuhan pasti berikan kemampuan itu. Ya, kita berusaha melakukannya. Ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, dan ada yang bagian Tuhan kerjakan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ada pembelaan ilahi dalam kehidupan kita. Jangan berusaha membela dengan caramu sendiri.
Jangan menjadi hamba yang jahat. Udah punya utang banyak, utangnya dilunaskan, ternyata ada yang hutang sama dia, nilainya nggak seberapa, malah dipukulin, dihajar, digebukin, bahkan sampai mati. Itu adalah ciri orang yang jahat. Makanya Tuhan tidak mau kita memiliki sikap yang busuk dan jahat seperti itu. Tuhan mau kita memiliki sikap yang benar, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lainnya, ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya kita memang, kalau kita penuh kebencian, mana bisa mungkin kita ramah. Orang yang simpan kebencian dalam dirinya, mulutnya, sikapnya, perawakannya, raut mukanya itu ketus. Karena simpan sakit yang belum dilepaskan. Simpan luka lama yang belum disembuhkan. Kalau luka lama itu belum disembuhkan, lama-lama luka itu akan menjadi penyakit yang sangat kronis. Jadi orang yang simpan kepahitan tanpa bisa melepaskan pengampunan itu kronis sekali. Terlihat dari ucapannya, terlihat dari tindakannya, terlihat dari sikapnya. Benar-benar tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Makanya kita ini harus belajar. Memberi hati, memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, Kristen yang sejati, yang hidup sesuai dengan firman. Ngerti firman, praktek firman. Jangan hanya sekedar minggu ke gereja, tapi hati penuh kepahitan, hati penuh dendam, hati penuh keculasan. Nah, kita mesti belajar nih. Tiap hari belajar. Memberikan hati ini yang benar di hadapan Tuhan. Di Efesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, harusnya kita juga memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan kepada seseorang itu melupakan kesalahannya, dan pandang orang itu menjadi manusia yang baru. Dan kadang memang ada orang yang sudah dilepaskan pengampunan, masih kelakuannya buruk. Ya kita tetap harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah lepaskan pengampunan, orang itu sadar, ya puji Tuhan. Justru kita membawa orang itu ngerti kebenaran firman Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat apa yang dialami ketika Yesus berada di Bukit Zaitun. Kita akan lihat. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, di Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ini saya pernah khotbahkan dalam judul khotbah yang lain. Ibu bisa cari di YouTube. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi ada orang perempuan yang kedapatan berzina. Tapi yang ditangkap perempuannya, lakinya nggak ditangkap. Karena mungkin di zaman dulu perempuan memang dianggap lemah, makanya perempuan yang bisa ditangkap, lakinya nggak tahu kemana. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini perempuan dan kedapatan berzina. Menurut hukum Musa yang berlaku di zaman itu, harusnya ini perempuan dilemparin batu. Tapi Yesus punya sikap yang berbeda. Makanya kalau kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Kristus, harusnya kita memiliki sikap dan perbuatan seperti Yesus. Di ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Ketika ada diperhadapkan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan tujuannya sebenarnya untuk menjebak Yesus, untuk mencobain Yesus. Tapi Yesus itu punya hikmat luar biasa. Nah, kalau di antara kamu yang tidak berdosa, harusnya pertama kali yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus dengan santai lagi, dia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Dilanjutkan apa yang dikerjakan lagi. Perhatikan ya, yang ke-9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya.
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Ternyata yang lain tidak mau melemparin batu karena dia merasa berdosa. Untungnya sadar diri. Di ayat yang ke-10 lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Orang yang disuruh melempar batu tadi ternyata mereka sadar diri. Akhirnya meninggalkan. Orang yang tua dulu mungkin hidupnya sudah terlalu banyak dosa. Dia akhirnya meninggalkan dulu. Baru yang muda merasa paling benar. Yang terakhir meninggalkannya. Dan Yesus pun gak hukum loh perempuan ini. Kan Yesus penuh kasih. Justru disuruh bertobat. Apalagi kalau ada orang yang sudah mau bertobat. Ya jangan diolok-olok. Tapi kesukaan dari sisi gelap dalam diri kita ini sukanya menghakimi, menuduh, susah mengampuni, masih jengkel, masih marah, menuntut balik dan lain sebagainya. Kita pingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau masih pingin membalas kejahatan dengan kejahatan, kau mempingin membalas mata dengan mata, gigi dengan ganti gigi, sebenarnya engkau tidak hidup dengan kasihnya Kristus. Engkau hidup gak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia bukan pakai prinsip yang sama. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Kalau orang bikin kesalahan, dia bisa bikin kesalahan. Saya pernah mendengar ada orang ngomong begini, kalau kamu baik sama aku akan baik. Tapi kamu jahat sama aku akan lebih jahat. Itu prinsipnya orang dunia, gak sesuai dengan firman. Justru kata Yesus ngajarin kepada kita, kalau ada orang yang jahat, kita disuruh mendoakan dan melepaskan pengampunan. Tapi pada prakteknya, dalam beberapa bulan terakhir saya menemukan, memang ada orang yang melepaskan pengampunan, tapi ada juga orang yang masih jengkel, marah, benci, dan dendam. Makanya orang kalau nggak ngerti firman, kelakuannya pasti bertolak belakang dengan firman. Makanya dibutuhkan kita ini belajar firman, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berjalan dari kebenaran satu kepada kebenaran, hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Ibu, ini perjalanan hidup kita ini proses hari demi hari. Makanya kalau Bapak Ibu mengalami masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang buruk, masalah-masalah yang mengecewakan, harus bertindak, bersikap, mengambil keputusan sesuai dengan firman, melepaskan pengampunan. Jangan malah disimpan, jangan malah menuntut balik, jangan malah menyerang balik. Ini para laki-laki ketika kau nyetir di jalanan, ya kita seringkali di jalanan khususnya di Jakarta itu kan ruwet, pokoknya acak adut lah di jalanan itu, nggak tertib kebanyakan. Kadang ada orang yang motong jalan kita, atau ada motor yang motong kita dan lain sebagainya. Ya kita harus bisa menahan diri, jangan menunjukkan kebodohan kita kepancing marah dan lain sebagainya. Belajar menguasai diri. Kalau kita bisa menguasai diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan, kita ini menaruh hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, ujung dari hidup kita ini tambah hari, tambah sesuai sejalan dengan firman. Tepat seperti yang Tuhan mau. Tindakan kita, sikap kita. Makanya kekristenan itu sudah seringkali saya ngomong, bukan sekedar datang minggu ibadah ke gereja, tapi praktek hidup dari Senin sampai Senin. Dari minggu sampai minggu. Setiap hari, setiap menit, setiap jam. Nah ketika kita praktek firman, ada yang di dalam diri kita ini yang bertolak belakang melawan firman itu, yaitu kita harus matikan, kita harus taklukkan. Maka dibutuhkan pikul salib sangkal diri mati daging, itu menaklukkan diri kita ini kepada firman, supaya hidup kita di dalam firman. Makanya kita perlu belajar firman dan merenungkan firman, supaya sikap kita ini berjalan dalam kebenaran. Orang yang ngerti firman dan hidupin firman sama orang yang gak ngehidupin firman itu beda sekali. Apalagi ketika dia menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang menyakitkan, suruh melepaskan pengampunan, tidak mudah. Dan semua orang gak gampang ini. Tapi ketika kita ngerti firman, firman yang kita mengerti, firman itu akan memerdekakan kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Melepaskan pengampunan. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, menyingkapkan kebenaran dalam batin kita, membuat kita ini tambah hari tambah diubahkan. Tambah hari tambah diubahkan. Tambah hari tambah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ada orang-orang yang masih kepahitan dengan masa lalu,
trauma dengan masa lalu, kepahitan dengan seseorang, hari ini ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kalau engkau masih simpan kepahitan tapi kau rajin ke gereja, hari ini engkau mati, engkau ditolak Tuhan. Kalau engkau nggak mengampuni, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Kalau engkau membenci sesamamu, engkau seorang pembunuh manusia. Dan pembunuh manusia tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Melepaskan pengampunan nggak ada solusi lain. Hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dalam takut akan Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyebalkan, menyakiti, dan melukai. Mulai hari ini. Hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang. Engkau akan menikmati kedamaian, engkau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa, hari ini Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu lewat firman ini. Benar-benar mengubahkan keputusan hatimu. Jangan menjadi orang yang kejam. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan menjadi orang yang benernya sendiri. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, harusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan salah ambil keputusan. Kamu ngambil keputusan yang salah, ujung hidupmu adalah kebinasaan. Mati dalam kekekalan. Saya berdoa, hari ini Tuhan campur tangan. Tuhan bicara dalam hatimu. Dan kau bisa ngambil keputusan yang benar seperti yang Tuhan mau. Lepaskan pengampunan. Hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam sukacita. Kalau engkau masih nggak mau mengampuni, engkau masih merasa paling benar dan berhak menghakimi orang lain. Berhak melemparin batu orang lain yang bersalah itu. Apalagi orang yang suka menuduh, orang yang suka berfitnah, orang yang suka menilai kelemahan orang lain, menggosipkan kelemahan orang lain. Kamu merasa benar, tapi belum tentu engkau benar. Dulu kamu juga orang bejat dan jahat karena diampuni saja. Hari ini kita merenungkan firman ini dan kita mau ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang mau sampaikan, diberkati. Pekerjaan bisnis usahanya diberkatin Tuhan. Dituntun hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We
praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inanana lamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.